Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan spoiler alur cerita Donghua Solin 2 bagian 382 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah memutuskan untuk membawa Tang Wutong ke Sekte Hautian demi menemukan solusi menyembuhkannya, serta meminta Xiao Xiao untuk sementara waktu menjaga kekasihnya, Hu Yuhao lantas keluar ruangan menuju aula pertemuan. Di tempat ini, Elder Suan, Dekan Yan, dan Dekan Xianlin telah menunggunya. Di saat Elder Suan menepuk pundak Yuhao dan memintanya untuk tidak sedih, serta meminta maaf para tetua tidak bisa melindungi mereka dengan baik, Hu Yuhao lantas menggelengkan kepalanya, serta bertanya, apakah pasukan kerajaan Ryu telah mundur? Elder Suan mengangguk dan menjawab, pasukan kerajaan Ryu mundur kembali ke dalam kerajaan Tianhun. Tapi Akademi tidak bisa memastikan kemana lagi pasukan tersebut pergi. Pasalnya alat roh pengintai udara mereka sangat ketat. Sambil mengangguk, Yuhao menjelaskan, kerajaan Ryu saat ini telah menerima pukulan besar. Selain dirinya telah menghancurkan satu legiun elit di wilayah kerajaan Doling, mereka juga telah kehilangan banyak master alat roh tingkat 9. Bahkan Sekte Roh Suci juga mengalami kerugian, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dengan adanya fakta tersebut, Yu Hao meminta Elder Suan untuk memerintahkan pasukan kerajaan Doling dan kerajaan Singlo kembali ke wilayah mereka masing-masing demi bersiap menghadapi invasi kerajaan Rio. Setelah mengatakan hal itu, Yu Hao terlihat menunjukkan sebuah cincin penyimpanan, sehingga membuat Elder Suan cukup terkejut. Sementara Yu Hao kembali menjelaskan, cincin tersebut menyimpan beberapa meriam stasioner tingkat 9 dari komandan pasukan naga yang sebelumnya dia bunuh di wilayah kerajaan Doling. Sehingga dengan adanya alat roh tersebut, Akademi tidak perlu terlalu khawatir tentang keamanan. Elder Suan langsung menghela nafas dalam. Hu Yuhao benar-benar menyelesaikan salah satu masalah utama Akademi seorang diri. Dengan adanya alat roh tersebut, Akademi Shrek tidak lagi membutuhkan elit Singlo dan kerajaan Doling untuk menjaga kota. Bahkan Akademi kini memiliki kekuatan tempur melawan pasukan elit kerajaan Rio. Selain itu, meskipun pertempuran 1 lawan 10 Wu Yuhao tidak selesai, tapi dia telah menang dalam 7 pertempuran dan memberikan pukulan sangat besar yang belum pernah terjadi terhadap mental pasukan kerajaan Rio. Singkat cerita, di saat Dekan Yan Shaoze bertanya apa yang akan Yu Hao lakukan selanjutnya, Yu Hao menegaskan ingin merawat Ma Xiao Tao di dalam dimensi spektralnya. Kemudian barulah membawa Tang Wutong ke Sekte Hautian. Pasalnya hanya kedua tetua yang mengetahui situasi Tang Wutong. Hanya saja setelah dirinya pergi, Yu Hao tidak bisa berjanji berapa lama akan kembali ke akademi. Tang Wutong merupakan segalanya di hidupnya. Disadekan Xianlin memuji sifat Yu Hao dan memintanya untuk melakukan apapun. Dia juga memujinya telah melakukan cukup banyak bagi akademi. Sementara Elder Suan langsung mengangguk setuju. Dia juga meminta Yu Hao untuk segera kembali. Pasalnya akademi selalu membutuhkannya. Sambil mengangguk kepada ketiga tetua di hadapannya, Yu Hao lantas meninggalkan ruangan pertemuan pavilion Dewa Laut, kemudian membuka gerbang dimensi spektral untuk melihat kondisi Ma Xiao Tao. Sementara Dekan Yan Shaoze hanya bisa menghela nafas menyadari Yu Hao sudah tumbuh dewasa. Dia benar-benar masih mampu mempertahankan pikirannya di saat-saat seperti ini.
Elder Suan mengangguk dan meminta Dekan Yan untuk segera mengumpulkan 3 komandan dari 3 kerajaan untuk mengadakan pertemuan dan menyusun strategi melawan kerajaan Rio. Mereka tidak bisa membiarkan kerajaan Rio memulihkan kekuatan. Kalau tidak, permaisuri Dewi Perang Juzi akan kembali memberikan kejutan. Sementara itu, di dalam dimensi spektral alias dunia kematian, baru saja Yu Hao menginjakkan kakinya. Dia langsung dikejutkan melihat keributan. Bahkan seolah-olah dunia spektralnya menjadi lautan api. Teriakan menyakitkan dan ganas bisa terdengar ketika aura mayat hidup melonjak di dalam lautan api. Bahkan sebagai pemilik dunia kematian, Yu Hao mampu merasakan kekuatan di dalam dimensinya menurun sangat drastis di bawah gempuran lautan api. Di saat King Huo, Yu Hao melesat ke udara dan melepaskan domain tarian salju untuk menekan energi api yang mengamuk tak terkendali. Mas Yu tahu sendiri seperti seekor binatang buas. Dia mengamuk dan membantai setiap makhluk kematian yang dia temui. Meskipun api tanpa batas Masio Tao tidaklah murni, namun masih memiliki kekuatan penghancur luar biasa Edon. Bahkan meski makhluk kematian tidak takut dengan energi suci, namun mereka masihlah tidak bisa menahan segala jenis api, sehingga membuat pasukan Might hidup sangat menderita. Pada saat yang sama, ketika Masio Tao merasakan aura Yu Hao, mata merah hitamnya langsung memancarkan kegilaan sangat kuat, penuh dengan kebencian dan ingin balas dendam. Bahkan tanpa basa-basi dan melepaskan Saiponik, Masio tahu dengan gila melesat ke arah Yu Hao seperti sebuah meteor. Menghadapi hal tersebut, Yu Hao lantas memperkuat domain tarian saljunya, menciptakan sebuah badai salju luar biasa Edun langsung menyerbu ke arah Masio Tao dan mengunci tubuhnya. Dikarenakan Masio Tao telah membuang banyak energi membantai pasukan mayat hidup sebelumnya, tubuhnya dengan mudah terkurung di dalam lapisan es tanpa batas. Bahkan meskipun dia ingin mengamuk dan meledakkan inti jiwanya, tapi Yu Hao jelas tidak membiarkan hal itu terjadi dan menambahkan kekuatan domain tarian salju untuk sepenuhnya melumpuhkan Ma Xiao Tao. Sambil meraih tubuh beku Ma Xiao Tao dan membawanya mendarat, Yu Hao terlihat meminta maaf kepada Ma Xiao Tao baru bisa menyelamatkannya hari ini, sehingga membuat kondisi Ma Xiao Tao sampai seperti ini. Huo Yu Hao kemudian membantu Ma Xiao Tao duduk bersila dan dia duduk di hadapannya. Kemudian menggunakan teknik kontrol naga untuk menarik kedua tangan Ma Xiao Tao menyentuh kedua tangannya. Kemudian secara perlahan menyalurkan kekuatan es murni dan kekuatan spiritual ke dalam tubuh kakak angkatnya. Situasi Ma Xiao Tao berbeda dari Tang Wutong. Aura kematian telah benar-benar melemahkan Tang Wutong. Sementara Ma Xiao Tao diganggu oleh kejahatan. Situasi Ma Xiao Tao relatif lebih baik, tetapi lorong, kerangka, dan organnya telah lama terkorosi oleh Ki Jahat, menjadi situasi paling menyulitkan. Pasalnya Ki Jahat bisa merusak lautan spiritual dan kesadaran. Hanya saja, Huo Yu Hao saat ini tidak seperti sebelumnya. Dia bukanlah lagi seorang bocah yang pernah dipaksa untuk membantu menekan api jahat. Kekuatan atribut es dan kekuatan spiritualnya telah meningkat sangat drastis, sehingga masalah tersebut bukan berarti tidak bisa diatasi. Di bawah kendalinya, kekuatan roh Yu Hao dengan paksa menekan api jahat. Dia juga mengusir Ki Jahat layaknya sebuah benang energi. Meski pada awalnya sangat sulit, namun dengan bantuan kekuatan Necromancer, Yu Hao secara berangsur-angsur mulai membersihkan tubuh Ma Xiao Tao. Bahkan karena kasus Ma Xiao Tao berbeda dengan Tang Ya, proses pembersihan Ki Jahat tidaklah terlalu rumit alias banyak syarat. Huo Yu Hao membutuhkan waktu 12 jam sebelum menghilangkan seluruh Ki Jahat di tubuh dan lautan spiritual Ma Xiao Tao, sehingga Ma Xiao Tao bisa secepat mungkin mendapatkan kesadarannya. Tidak diragukan lagi merupakan proses paling sulit. Pasalnya lautan spiritual setiap Master Roh tidak bisa sembarangan disusupi oleh kekuatan eksternal.
Huo Yuhao merenung dalam-dalam selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dengan metode yang relatif berisiko, dikarenakan dia tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Lautan spiritual Masio Tao melepaskan ki jahat dari awal sampai akhir, dan jika dia tidak membersihkan lautan spiritualnya sepenuhnya, maka semua yang baru saja dia lakukan akan sia-sia. Memikirkan hal tersebut, Huo Yuhao mengendalikan pikirannya saat dia menggunakan teknik perampasan spiritual terhadap lautan spiritual Masio Tao. Perampasan spiritual dapat memungkinkan pertahanan siapapun terhadap kekuatan spiritual segera dikurangi menjadi nol, dan semua kemampuan defensif melawan kekuatan spiritual akan sepenuhnya dihilangkan. Di bawah kendali lembutnya, ledakan spiritual hanya 50% sekuat normal. Lautan spiritual masih tahu bergetar kuat ketika perampasan spiritual mengalir melewatinya. Hu Yuhao mengambil kesempatan ini untuk menyuntikkan seutas kekuatan spiritualnya. Lautan spiritual Masio Tao sepenuhnya berwarna merah gelap. Jika lautan spiritual Hu Yuhao adalah lautan emas, maka lautan spiritual Masio Tao adalah lava cair. Lahar cair mendidih dan menggelegak ketika benang kekuatan pemurnian memasuki lautan spiritualnya. Sepotong lava merah gelap segera berubah menjadi merah kemasan, tetapi lava segera membalas terhadap kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan ganas. Menyadari caranya efektif, Yu Hao tidak lagi menandiri dan sepenuhnya melepaskan kekuatan pemurnian spiritual. Cahaya putih lembut menutupi sepetak besar lautan spiritual Masio Tao dan bertarung dengan gagah berani melawan semua ki jahat yang terkandung di dalamnya. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk mengangkat tangan kanannya saat dia meletakkan jarinya di antara alis Masio Tao dan terus-menerus menambahkan kekuatan pemurniannya ke lautan spiritual Masio Tao. Waktu terus berlalu dan ekspresi seram Masio Tao mulai surut. Wajahnya yang gelap dan berbahaya secara bertahap mendapatkan kembali warna. Kekuatan roh Masio Tao perlahan pulih melalui inti jiwanya. Masih ada ki jahat yang terkandung dalam kekuatan jiwanya, tapi ki jahat itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Dengan waktu tidak diketahui, kekuatan pemurnian Yu Hao pada akhirnya menghilangkan ki jahat di lautan spiritual Masio Tao, sehingga Yu Hao segera menarik nafas dalam. Pada saat yang sama, ketika energi dingin memenuhi tempat ini, tubuh Masio Tao sedikit bergetar ketika dia membuka matanya. Meskipun sempat merasa kebingungan ketika membuka matanya, namun kesadarannya perlahan kembali setelah melihat Yu Hao di depannya. Wajah Masio Tao mengalir dengan kejutan yang menyenangkan, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia segera merasakan kekuatan es Yu Hao yang berkembang menjalari tubuhnya, dan dia buru-buru menyalurkan kekuatan jiwanya sendiri untuk bekerja sama dengannya, membuat semua prosesnya jauh lebih lancar dari sebelumnya. Tidak berselang lama, ketika mereka berdua sama-sama menarik telapak tangan, Masio Tao langsung bisa merasakan rasa nyaman, tapi pikirannya masih agak kosong. Pada saat yang sama, selain kehilangan api tak terbatas, Masio Tao juga mampu merasakan kehilangan sepertiga kekuatannya, bahkan merasa ada yang salah dengan roh pelindungnya. Pasalnya ki jahat telah dimurnikan oleh Huo Yuhao. Namun yang terpenting, dia saat ini sudah kembali mendapatkan pikirannya. Sebuah cahaya berkedip di tangan Yu Hao ketika sebuah kotak muncul di tangannya, memperlihatkan sebuah pasta merah kemasan dengan elemen api saat murni, di mana benda tersebut memiliki nama karet api. Masio Tao tidak berbicara dari awal sampai akhir. Dia juga tidak menolak ketika dia menelan sepotong karet api. Air mata juga mulai mengalir di wajahnya. Sementara itu sambil meminta maaf sangat terlambat dan membuat Masio Tao menderita seperti ini, Yuho juga berjanji akan membantunya pulih. Dia akan menjadi master roh sejati dari atribut api tak terbatas mulai hari ini, serta tidak perlu khawatir tentang ki jahat, di mana karet api merupakan esensi murni dari tanaman abadi tipe es,
hanya muncul selama 10.000 tahun sekali. Masio tahu merasakan karet berkobar di perutnya ketika elemen api tebal naik di dalam tubuhnya, dan kelemahan yang dia rasakan segera digantikan oleh perasaan kuat. Warna kemerahan yang indah terpancar di sekujur tubuhnya saat elemen api tebal terus berfluktuasi. Huo Yu Hao tidak bisa membantunya lagi. Pasalnya atribut esnya hanya akan menjadi counter jika dia menyuntikannya ke Masio Tao. Sehingga semua proses selanjutnya tergantung dari diri Masio Tao sendiri. Huo Yu Hao tidak meragukan potensi karet api. Pasalnya benda tersebut didapatkan dari sumur es dan api yin yang, esensi sejati yang dimiliki tanaman abadi aprikot api alias yoyo. Sehingga seharusnya sudah lebih cukup untuk membantu Masio Tao memurnikan roh pelindungnya. Sementara itu, Masio Tao dengan cepat memasuki meditasi, dan Huo Yu Hao akhirnya menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil merawat kakak perempuannya, merupakan salah satu harapan terbesarnya. Huo Yu Hao juga tidak pergi, tetapi sebaliknya duduk di hadapan Masio Tao dan diam-diam menyalurkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama juga bisa menjaga prosesnya. Masio tahu menyerap karet api lebih cepat dari yang dia duga. Hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum auranya mulai berubah secara drastis. Suhu di sekelilingnya mulai naik terus-menerus, dan tanah di bawah kakinya berubah menjadi merah tua. Cahaya merah kemasan bersinar 20 meter di sekelilingnya, dan berdenyut dengan nafasnya, sehingga memaksa Yu Hao sedikit menjauh dari lokasinya. Pada saat berikutnya, sebuah suara ponik bergema. Sesaat kemudian sosok terlihat melesat ke langit, memperlihatkan sepasang sayap ponik. Kini tidak lagi berwarna merah gelap, melainkan merah keemasan. Sosok Masio Tao di dalam dunia spektral bagikan matahari menyinari bumi, bahkan memicu banyak ketakutan para makhluk penghuni dimensi spektral. Meskipun matahari merupakan sumber kehidupan, tapi jika mataharinya memiliki kekuatan mematikan dan sangatlah intens, maka hanya akan menjadi sumber kematian. Itulah yang saat ini bagaikan gambaran Masio Tao. Untungnya saja, pemandangan barusan hanya terjadi sesaat. Cahaya merah kemasan perlahan-lahan surut di langit, dan rambut merah Masio Tao mendapatkan kembali warnanya. Setiap helai tampaknya terbentuk dari perhiasan merah yang disatukan. Secara perlahan dan sangat anggun bagikan Dewi Matahari turun ke dunia, Masio Tao telah mendarat di hadapan Huo Yu Hao, sehingga membuat Yu Hao tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia bahkan mengucapkan selamat kembali kepada kakak angkatnya. Masio Tao membuka lengan dan langsung memeluk Yu Hao. Bahkan dikarenakan Masio Tao adalah gadis semok, dada besarnya tanpa terduga membuat Yu Hao hampir sesak nafas. Tapi untungnya Yu Hao nggak supeng kayak kalian. Keceplosan ya guys ya. Di saat Masio Tao mengucapkan terima kasih kepada adiknya, Yu Hao justru menggelengkan kepalanya. Dialah yang seharusnya disalahkan karena sangat terlambat menyelamatkannya. Tepat di saat Masio Tao menegaskan akan membalaskan perbuatan sekte roh suci di masa depan, dia tiba-tiba dikejutkan melihat banyak makhluk kematian tidak jauh dari lokasinya. Namun ketika Masio Tao ingin membantai mereka dan beranggapan merupakan master jahat layaknya sekte roh suci, Yu Hao buru-buru menariknya, serta menjelaskan secara singkat asal-usul dimensi spektralnya, sehingga membuat Masio Tao langsung menghela nafas lega. Kemudian Yu Hao berniat membawa Masio Tao menemui beberapa tetua. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang harus dia lakukan selanjutnya. Gerbang spektral hitam dibuka kembali saat Huo Yu Hao membawa Masio Tao kembali ke pavilion Dewa Laut. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler-spoiler berikutnya ya guys ya. Pasti mau marah ya kan? Widih, King Huo Yu Hao akhirnya menyelamatkan Masio Tao ya guys ya. Bahkan berkat karet api alias pil api,
Masih tahu menjadi dulu sebenarnya dari api tak terbatas, sehingga sudah tidak lagi memiliki api jahat di tubuhnya. Ya benar-benar api murni ya guys ya. Bahkan kekuatan apinya juga bisa dibilang sebanding dengan atribut es Hwoyuha. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan update dan spoiler selanjutnya, langsung aja klik notifikasinya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang selalu support Mimin dan udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.